sekalian, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya percaya kita semuanya bersukacita pagi ini. Amin. Karena terus kita rasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Walaupun seperti tema kita minggu ini, jalannya tak terselami. Kadang-kadang jalan Tuhan itu, Bapak Ibu sekalian, kita tidak dapat selami, tidak dapat kita mengerti. Tetapi satu hal yang harus kita lakukan, kita tetap percaya. Amin. Coba bilang dulu, saya tetap percaya. Amin. Walaupun engkau mungkin bingung apa yang sedang terjadi ini, bagaimana dan lain sebagainya, kelihatannya saudara sedang berjalan di dalam samudera raya, tidak mengerti arahnya mau kemana. Tetapi satu hal yang kita yakini adalah Tuhan itu baik bagi setiap kita. Amin. Karena Dia baik bagi setiap kita, maka kita tetap percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema kita minggu ini, jalannya tak terselami, percayalah, adalah bagian dari tema gereja kita pada bulan November ini. Di mana tema gereja kita bulan November ini adalah mujizat masih ada. Itu adalah tema kita selama bulan November ini. Karena itu kita yakini sampai sekarang mujizat masih ada. Amin. Kalau kau sehat sekarang, kalau kau hidup sekarang, kalau kau baik-baik sekarang, itu karena mujizat Tuhan. Amin. Bukan karena kebaikan saudara, bukan karena kepintaran saudara, bukan karena kehebatan saudara, tapi semuanya itu karena mujizat Tuhan masih ada. Amin. Karena itu Bapak Ibu sekalian, supaya kita pahami apa yang dimaksud dengan mujizat masih ada, saya sudah sampaikan kepada kita pada minggu pertama yang lalu, orang seringkali mempersempit arti mujizat dengan berpikir bahwa mujizat adalah kalau Tuhan kerjakan perkara-perkara yang supranatural. Jadi kalau kalau biasa-biasa saja itu bukan mujizat. Saya mau sampaikan kepada kita bahwa mujizat itu bisa bersifat supranatural. Tetapi sebetulnya juga seluruh hidup kita ini juga karena mujizat. Ada yang berkata begini, Pak Pendeta, saya nggak pernah mengalami mujizat. Maksudnya, saya tanya begini, kau tiap bulan dapat uang nggak? Udah apa Pak? Tapi kan itu gaji saya. Kalau kita tiap bulan dapat gaji itu mujizat apa enggak? Mujizat. Karena kalau tidak karena mujizat, kau tidak sehat selama sebulan itu, dan kau tidak bisa bekerja. Dan kalau kau tidak bisa bekerja, maka kau tidak akan digaji setiap bulan. Jadi seluruh hidup kita adalah mujizat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita, karena Tuhan menjagai kita, karena Tuhan melindungi kita, sehingga kita bisa mengerjakan aktivitas kita, dan dengan demikian kita nikmati anugerah kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Karena itu apapun kondisi saudara, apapun kondisi saya, apapun kondisi kita, seyogianya kita bersyukur atas apa? Atas karya Tuhan dalam hidup kita. Makanya kemarin minggu pertama kita sudah dengarkan khotbah dengan tema penyertaan Tuhan di tengah kesulitan. Ketika kau bisa melewati kesulitan hidup, itu apa? Mujizat. Kau berjalan di tengah-tengah kesulitan, akhirnya bisa selesai. Kesulitan rumah tangga, kesulitan keuangan, kesulitan kesehatan, akhirnya bisa melewatinya. Itu apa? Mujizat. Amin. Minggu kedua kemarin sudah kita dengar firman dengan tema pergumulan yang mengubah hidup. Di mana engkau bergumul karena engkau bergumul oleh karena persoalan, oleh karena masalah, oleh karena tantangan, sehingga ada perubahan dalam hidupmu. Misalnya katakanlah, kau makin percaya, kau makin yakin akan penyertaan Tuhan, kau makin yakin akan kasih Tuhan, kau makin yakin akan pertolongan Tuhan. Itu juga mujizat. Amin.
Jadi hidup kita penuh dengan mujizat. Amin. Coba bilang dulu, hidup saya penuh dengan mujizat. Amin. Hidup kita penuh dengan mujizat. Dan hari ini akan kita dengarkan khotbah pada minggu yang ketiga ini, jalan yang tak terselami. Percayalah. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, melalui khotbah ini ingin diajar kepada kita bahwa seaneh apapun hidup ini, sesulit apapun hidup ini, setidak mengerti apapun saudara akan kondisi yang sedang engkau jalani, kau harus tak percaya ada Tuhan yang akan memberikan jalan keluar dan kemenangan bagi setiap kita. Amin. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan ajak kita buka firman Tuhan supaya kita mengerti apa yang dimaksud dengan tema ini. Mazmur pasal 73 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-28. Tetapi saya tidak akan baca ayat pertama sampai dengan 28 ini, cukup saya baca saja ayatnya yang pertama dari Mazmur ini. Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai dengan 28, nanti Bapak Ibu baca di rumah. Tetapi saya baca saja ayatnya yang pertama. Dikatakan di sana begini, Mazmur 73 ayatnya yang pertama, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Masing-masing kita harus menyadari bahwa Tuhan itu baik bagi setiap kita, walaupun kita sama seperti Mazmur di sini melihat hal-hal yang tidak masuk akal. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya ini, maka pemazmur melihat di sini hal-hal yang tidak dimengertinya. Dia katakan dalam ayat 2 begini, tetapi aku sedikit lagi kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Dia bilang, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ya saudara, jadi kalau baca ini, pemazmur sebetulnya sedang sedikit bingung, bahkan frustrasi. Kenapa? Karena dia melihat kok ada orang-orang yang tidak benar, tapi kok hidupnya baik-baik saja. Ada orang-orang yang jahat, tetapi kok nyaman-nyaman saja dia. Mungkin kita juga melihat hal yang sama dalam realitas hidup sehari-hari. Dalam kondisi seperti itu, saudara, ayat 1 ini harus menjadi bagi pegangan kita. Allah itu baik bagi orang yang bersih hatinya dan tulus hatinya. Amin. Itu artinya dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu sekalian, kita harus apa? Kita harus menjaga ketulusan dan kebersihan hidup kita, bahwa walaupun kelihatannya orang-orang yang tidak benar itu baik-baik, enak-enak, toh Alkitab bilang nanti akhir hidup mereka akan sampai kepada kebinasaan. Tetapi kita yang berpegang kepada ketulusan hati dan kebersihan hati, pada akhirnya Tuhan akan menunjukkan kebaikannya bagi setiap kita. Amin. Dan datang bagi Tuhan itu. Makanya saudara, tema kita ini Bapak Ibu sekalian menjadi sangat penting. Ketika kita tidak pahami jalannya, maka yang harus kita lakukan apa? Tetap percaya. Tetap percaya. Karena memang sepanjang Alkitab kita menemukan juga hal-hal yang tidak masuk akal. Misalnya saya sebutkan di sana Bapak Ibu sekalian, tokoh-tokoh Alkitab mengalami hal yang tak terduga. Seperti misalnya Abraham diminta untuk mengorbankan
Ishak anaknya. Saudara ingat, Tuhan sebelumnya sudah bilang kepada kepada Abraham, yang tersebut anakmu adalah Ishak. Keturunanmu yang seperti bintang di langit dan pasir di laut itu adalah dari Ishak. Tiba-tiba sekarang Tuhan bilang kepada Ishak, Abraham, persembahkan anakmu yakni Ishak sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Coba saya tanya saudara, kalau Abraham itu tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, gimana dia? Gimana dia? Dia akan bilang, Tuhan tunggu dulu. Tuhan tunggu dulu. Bukankah Tuhan telah katakan sebelumnya bahwa keturunanku yang seperti bintang di langit dan pasir di laut itu adalah dari anakku Ishak? Sekarang bagaimana Tuhan katakan saya akan persembahkan anakku Ishak sebagai korban bakaran? Nggak bisa Tuhan, nggak masuk akal itu, nggak bisa diterima akal itu. Pasti Abraham akan berpikir demikian kalau apa? Kalau dia tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya katakan juga di sana, atau Gideon yang diminta Tuhan mengurangi pasukannya dari 30.000 menjadi 300 orang saja. Jadi waktu itu orang Israel akan berperang melawan orang Palestina di bawah kepemimpinan Gideon. Saudara, dengan 30.000 saja mereka masih takut, apa iya kita bisa mengalahkan orang Palestina ini? Tapi kan perjalanan Tuhan proses sampai akhirnya cuma 300 orang saja. 30.000 saja masih belum yakin akan menang. Sekarang bagaimana dengan 300 orang? Dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu sekalian, Tuhan tuntut apa? Tuhan tuntut kita tetap percaya kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi situasi-situasi macam ini, situasi yang kita tidak mengerti, situasi yang tidak kita pahami, saudara. Tetapi disinilah dituntut kepercayaan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kepercayaan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga kita bisa melihat Tuhan yang luar biasa itu, Tuhan yang bisa mengerjakan perkara-perkara yang tidak masuk akal itu, bukan karena mata lahiriah kita, bukan karena kemampuan otak kita menganalisis persoalan dan tantangan, tapi justru karena kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Nah, dari Mazmur ini, Bapak Ibu sekalian, saya menemukan bahwa paling tidak ada 3 hal yang perlu kita lakukan supaya kita bisa menang atas situasi yang tidak kita mengerti. Ini yang pertama. Ini yang harus kita pahami. Paling tidak ada 3 hal yang saya lihat dalam Mazmur ini, Bapak Ibu sekalian, yang harus ada pada kita supaya kita bisa tetap percaya kepada Tuhan walaupun situasinya nggak masuk akal. Yang pertama adalah kita harus memiliki perspektif yang benar tentang Tuhan. Saudara mesti memiliki gambaran yang benar tentang Tuhan. Saya katakan di sana, kita harus menyadari bahwa jalan Tuhan tidak selalu dapat kita paham. Sama tadi Abraham disuruh, Abraham persembahkan anakmu yang Ishak. Tidak bisa dipahami. Sama ketika murid-murid Tuhan katakan begini, adakah kau punya lauk pauk? Mereka gagal semalam-malaman mencari ikan. Mereka bilang tidak ada. Kalau gitu tebarkanlah jalanmu ke sebelah kanan perahu. Murid-murid berkata, Tuhan,
lah semalam-malaman kayak menebarkan jalan di situ dan tidak dapat apa-apa. Kayak mereka bilang, tetapi karena engkau yang mengatakan, kami akan benarkan. Lalu mereka menebarkan jalan. Alkitab bilang, sekali mereka tebarkan jalan, mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Kenapa? Bukan karena pintar mereka menebarkan jalan, karena semalam mereka sudah tebarkan bolak-balik di situ. Dan pagi hari bukanlah waktu yang tepat untuk menangkap ikan. Tetapi ternyata ketika mereka percaya dan taat kepada Tuhan, justru pada saat itulah terjadi mujizat Tuhan. Amin. Kemuliaan Tuhan. Jadi saya katakan di sana, kita harus menyadari bahwa jalan Tuhan tidak selalu dapat kita pahami, tetapi harus yakin bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat dan jalannya selalu merupakan yang terbaik bagi setiap. Ini yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, di tengah situasi yang tidak mengerti seperti sekarang. Ini yang harus kita tanamkan dalam situasi dan kondisi yang serba membingungkan seperti sekarang ini. Ketika pandemi ini mulai berlaku dan ketika pemerintah menetapkan work from home, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, pasti masing-masing kita yang punya penghasilan katakanlah pas-pasan dan tidak ada tabungan, saya makanya pasti bagaimana waktu itu pikiran kita, makan dari mana kami? Tapi katanya sekarang pandemi ini sudah berlangsung 7 bulan dan mau 8 bulan. Nyatanya kita masih makan kan? Nyatanya kita masih hidup kan? Nyatanya kita masih sehat kan? Kenapa? Kita yakin Tuhan tolong kita. Walaupun tentu bukan karena keyakinan akan pertolongan Tuhan, kita langgar protokol kesehatan ini. Satu sisi beriman kepada Tuhan, tapi sisi lain akal sehat juga tetap kita gunakan. Kadang-kadang ada orang bersaudara yang kelihatannya beriman luar biasa, tapi melabrak akal sehat. Itu seringkali justru membuat apa? Membuat kesaksian kekristenan kita menjadi tidak efektif di tengah-tengah masyarakat. Faktanya telah 7 bulan dan 8 bulan pandemi ini, kita masih sehat, kita masih baik, kita masih makan. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai kita dengan cara-cara yang ajaib. Amin. Tepuk tangan. Makanya kata-kata di sana, untuk itu kita perlu apa? Memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara setia membaca firman. Kita tidak mungkin memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan tanpa kita setia membaca firman-Nya. Tetapi membaca di Bapak Ibu sekalian, tidak hanya sekedar membaca, sekedar mendapatkan informasi. Membaca firman Tuhan itu kita harus biarkan Roh Kudus berbicara kepada kita secara pribadi melalui firman yang kita baca, melalui khotbah yang kita dengar, melalui firman yang kita dengar. Jadi ketika saudara mendengar firman, ketika saya mendengar firman, tidak hanya sekedar bertambahnya pengetahuan, bertambahnya informasi yang kita dapat, tetapi
Kita izinkan Roh Kudus bicara kepada kita secara pribadi, sesuai dengan konteks kita masing-masing. Kehebatan firman itu di situ. Keluar biasaan firman itu di situ. Mungkin kita sama-sama membaca ayat yang sama, tapi ketika kita belajar Roh Kudus bicara kepada kita, maka firman itu bicara berbeda-beda kepada kita sesuai dengan situasi dan kondisi kita masing-masing. Banyak orang nggak sampai ke situ. Tapi saya mau katakan kepadamu, ketika kau baca firman, jangan hanya sekedar seperti baca koran, sekedar mendapatkan informasinya. Biarkan Roh Kudus bicara kepadamu melalui pembacaan Alkitab. Ketika kau mendengarkan khotbah, jangan berhenti mendengar kata-kata pendeta sebagai tambahan informasi, tambahan pengetahuan. Biarkan Roh Kudus bicara kepadamu melalui khotbah pendeta itu, sehingga kau mendapatkan sesuatu dan kau pulang dari gereja dan berkata, yes, saya sudah dapat jawaban atas masalah saya. Kenapa saudara? Karena kita memiliki perspektif yang benar tentang Tuhan. Amin. Itu yang pertama, bagus. Dan yang kedua, supaya kita bisa menang dalam situasi-situasi yang kita tidak mengerti. Yang kedua di sana, kita harus sadar bahwa kita ini kecil di hadapan. Harus sadar bahwa kita ini kecil di hadapannya. Saya katakan di sana, sering kali kita mengandalkan kekuatan untuk mengatasi masalah kita. Sering kali kita berpikir, saya ini nggak bisa, saya ini nggak mampu, saya ini nggak mungkin. Kenapa? Karena kita hanya melihat sebatas kekuatan dan kemampuan kita. Kita harus lihat bahwa ada Tuhan yang besar dalam diri kita. Sudah ingat ketika orang Israel akan berperang melawan orang Palestina di zaman Raja Saul? Waktu itu orang Palestina punya pahlawan yang perkasa namanya Goliat. Waktu itu mereka sudah berhadapan-hadapan untuk berperang. Bapak sekalian, orang Israel sudah siapkan strategi perangnya, orang Palestina juga siapkan dari gunung sana. Ketika mereka sedang mempersiapkan strategi perang, tiba-tiba jagoannya orang Palestina yang bernama Goliat itu bilang begini, hai kalian orang Israel, kata Goliat, kalian tidak usah atur-atur barisan perang begini. Goliat bilang begini aja, siapa yang paling kuat di antara kalian, biar dia taruh satu lawan satu dengan saya. Goliat bilang, kalau saya kalah, maka kami orang Palestina siap patuh kepada kalian dan menjadi hamba kalian. Tapi kalau jagoanmu itu kalah, maka kalian orang Israel juga harus takluk kepada kami dan menjadi hamba kami. Saudara, Alkitab catat begini, setelah orang Israel mendengar perkataan orang Palestina itu, maka ketakutanlah mereka dari raja sampai rakyat jelek. Semua mereka takut. Kenapa mereka takut? Mereka begini, lihat dirinya, lihat Goliat. Ketika mereka lihat dirinya, lihat Goliat, mereka berkata begini, tidak mungkin saya bisa mengalahkan Goliat itu. Goliat itu terlalu kuat bagi saya. Sementara mereka semuanya sudah ketakutan dari raja sampai rakyat jelek dalam bisa. Tiba-tiba pergilah Daud menghadap Saul, raja pada saat itu. Dia pergi istananya, sudah tahu Daud waktu dulu raja, hanya remaja desa yang bekerja sebagai gembala kampung. Dia pergi kepada Raja Saul dan bilang begini, Tuanku Raja Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena Goliat itu. Dia bilang begini, aku akan pergi melawan Goliat. Aku akan pergi melawan Goliat itu.
Saul yang ketakutan, jenderalnya yang ketakutan, tentaranya yang ketakutan. Dia lihat bukan dilapis, dia lihat badannya, dia lihat kakinya, dia pikir siapa sih orang ini? Raja sedang takut, tentara takut, jenderal takut, kok enak aja dia berkata, Tuanku Raja Saul, janganlah seseorang beri tawar hati karena kuliah. Saul tanya, memangnya siapa kau nak? Tahu jawab dengan polos, ya saya sih cuma gembala kambing domba yang biasa disuruh ayah menggembalakan kambing domba. Dia bilang, tapi kau datang singa melawan kawanan domba, saya tangkap dia dengan nama Tuhan. Dia bilang, kalau dia berdiri menyerang aku, saya robek mulutnya. Dia bilang, jadi baik singa maupun beruang telah dikalahkan oleh hamba-Mu ini, dan orang Filistin yang tak bersunat itu akan sama seperti singa atau beruang. Saudara, dari mana kekuatan Daud? Kekuatan Daud itu dari pengenalannya yang benar akan Tuhan, sehingga dia tahu dirinya kecil, tetapi Allahnya adalah Allah yang luar biasa. Amin. Kebenarannya Tuhan itu. Nah, pemahaman semacam ini Bapak Ibu sekalian harus ada pada masing-masing kita. Makanya saya katakan di sana, ketika kita mengandalkan kekuatan kita, itu akan menyebabkan kita putus asa. Kenapa? Karena memang dengan kekuatan kita nggak bisa melihat jalan keluar. Karena memang dengan kemampuan kita nggak bisa lihat jalan keluar, saudara. Saya katakan kita harus menyadari bahwa kita sangat kecil di hadapannya, sehingga senantiasa taat dan berserah kepada Tuhan. Senantiasa taat dan berserah kepada Tuhan, walaupun kita tidak memahami cara. Ini yang seringkali kita nyanyikan. Kita katakan, saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencana, namun hatiku tetap percaya. Ini yang perlu kita kembangkan dalam diri kita masing-masing, sehingga dengan demikian engkau akan melihat kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Amin. Itu yang kedua, Bapak Saudara. Nah, yang ketiga, supaya kita bisa menang dalam situasi yang kita tidak mengerti tadi, yang ketiga adalah ini, paham kebesaran Tuhan, mengerti kebesaran Tuhan, paham akan kebesaran Tuhan. Saya katakan di sana, Allah yang kita sembah adalah Allah pencipta langit dan bumi, yang berdaulat dan maha kuasa. Ini harus betul-betul kita pahami, betul-betul kita mengerti, betul-betul kita tanamkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam perasaan kita, dalam seluruh kehidupan kita, sehingga ketika kau menghadapi situasi-situasi yang tidak memungkinkan bagimu, engkau tak berkata, Allahku Allah yang luar biasa, Allahku Allah yang dahsyat. Saya temukan dalam Alkitab, Bapak Ibu sekalian, ini adalah rahasia kemenangan dari setiap tokoh-tokoh Alkitab, bahkan tokoh-tokoh iman pada masa kini. Mereka paham betul akan kebesaran Tuhan mereka. Mereka paham betul akan kehebatan Tuhan mereka. Saya kira ini yang perlu kita kembangkan dalam diri kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Karena saya katakan di sana, dengan menyadari kebesaran Tuhan, kita akan lebih mudah untuk hidup dan berharap kepadanya dalam segala situasi dan kondisi apapun. Kita akan mudah berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kenapa? Kita kenal Dia Allah yang luar biasa. Sama seperti Daud yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu sekalian, kenapa dia berani menghadapi Goliat yang terkenal sebagai pahlawan perkasa itu?
Karena dia sudah merasakan kebaikan Tuhan sebelumnya. Dia sudah merasakan pertolongan Tuhan sebelumnya. Dia berkata, ketika singa itu berdiri menyerang aku robek mulutnya dengan namanya. Dia sudah mengalami kemenangan-kemenangan Tuhan, kemenangan-kemenangan dari Tuhan sebelumnya, sehingga itu menjadi modalnya ketika dia dihadapkan kepada tantangan yang besar. Dia bilang, baik singa maupun beruang telah dikalahkan oleh hamba-Mu ini. Dan orang Filistin yang tak bersunat itu akan sama seperti singa atau beruang itu. Demikian juga saudara, demikian juga saya, demikian juga kita, bahwa kita pasti akan mengalami kemenangan ketika kita paham Allah kita Allah yang luar biasa. Bahkan saya katakan di sana, ingat bahwa Tuhan berjanji merancangkan masa depan yang penuh harapan bagimu. Kita percaya, kita yakin, kita sungguh-sungguh dengan yakin bahwa Allah merancangkan masa depan yang penuh harapan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya tahun depan tema kita adalah, kau tahu tema kita adalah tahun berbuah dan berdampak. Maka tahun depan tema kita adalah tahun kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Kenapa? Karena kita sudah punya pengalaman bahwa tahun ini Tuhan berikan kemenangan bagi setiap kita, sehingga saya sungguh-sungguh yakin bahwa kita akan dapat melewati tahun dengan kemenangan. Dan kita songsong tahun yang baru 2 bulan lagi, saudara, sebagai sebuah kesempatan yang besar yang akan Tuhan berikan kepada kita untuk apa? Mengerjakan perkara-perkara yang besar. Amin. Maka kita percaya pada Tuhan, saudara. Jangan berikan sedikit pun keraguan mengisi pikiran saudara, mengisi hati saudara. Karena ketika keraguan itu mengisi hati, pikiran, dan perasaan saudara, itulah sebetulnya celah yang menggagalkan rencana Tuhan. Itulah sebetulnya celah yang menggagalkan kehendak Tuhan. Makanya hari-hari yang sulit ini, yang harus kita kembangkan apa? Percaya. Bilang kepada diri kita, percaya. Ketika sudah mulai ragu, katakan percaya. Atau sudah harapkan ketika mulai ada keraguan, ada kebimbangan, ada ketidakmengertian, yakinkan dirimu bahwa engkau percaya. Supaya kau bisa percaya, tidak ini Bapak sekalian, harus menjadi pegangan kita masing-masing. Itu pertama tadi saya sudah sebutkan, Bapak Ibu sekalian, miliki perspektif yang benar tentang Tuhan. Pemahamanmu yang benar akan Tuhan. Makanya banyak baca kita, banyak duduk di bawah kaki Tuhan. Hari-hari sekarang ini, jangan berikan pikiranmu dengan hal-hal yang akan justru membuat engkau makin bingung, makin tidak mengerti. Jangan banyak terlena dengan medsos, saudara. Apalagi medsos yang akan membuat saudara makin bingung dan lain sebagainya. Perbanyak baca kitab, perbanyak merenungkan firman. Seperti saya katakan tadi, tapi tidak hanya sekedar informasi, tapi Tuhan bicara kepadamu secara pribadi. Sadar bahwa kau kecil, ada banyak hal yang tidak kau mengerti, banyak hal yang tidak saya mengerti, banyak hal yang tidak kita mengerti. Tetapi yang berikut adalah kita paham betul Allah kita Allah yang luar biasa, yang akan memberikan kepada kita kemenangan yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan bagi kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdiri semua sekalian.